Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah minggu ke-754 dari minggu yang berkualitas bagi Tuhan. Demikian juga hari ini adalah program Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Saudara bisa menghafal itu semuanya. Nah, kita langsung masuk saja di dalam Blessing in Disguise seri ke-7. Seri ke-7 nanti ada seri ke-8 yang terakhir. Kita lihat terus. Di dalam kitab Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Bagaimana perjalanan Yesus dan murid-muridnya sedang menuju ke sebuah kota yang bernama Nain. Sedangkan dari Nain, rombongan janda dengan orang-orang penduduk yang keluar kota karena anak dari janda itu mati dan akan dikubur. Di tengah pertemuan antara duka cita dengan belas kasihan, kita melihat ada kehidupan, ada pengharapan. Saya bacakan dulu. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya. Saudara melihat ini kisah bagaimana dua rombongan. Yang satu keluar kota karena duka cita, yaitu anak tunggal dari seorang janda yang hendak dikuburkannya. Sedangkan satu rombongan, Yesus beserta murid-muridnya sedang mau masuk di kota Nain. Ya pasti untuk memberitakan Injil. Dua ini bertemu di tengah jalan. Janda itu menangis, tidak meminta apa-apa. Dia hanya sedih. Tetapi ketika pertemuan dua kelompok ini, duka cita dengan belas kasihan, yang terjadi adalah kehidupan. Di mana janda itu tidak meminta pertolongan Yesus, tetapi Yesus datang dan berkata, jangan menangis. Duka cita, belas kasihan datang. Dan kemudian Yesus datang kepada sumber duka citanya, yaitu anak tunggal janda itu yang telah mati hendak dikubur. Sehingga Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka saat itu pun ada kehidupan. Hari ini juga sama saudara. Kita ambil poin pertama, belas kasihan dalam duka cita. Belas kasihan dalam duka cita melahirkan kehidupan. Di tengah-tengah duka cita dunia saat ini. Di tengah-tengah kedukaan kita. Karena harta yang hilang, saudara kita yang hilang. Mungkin juga ada beberapa hal yang telah hilang dari hidup kita, waktu kita. Mungkin kita sudah kehilangan waktu untuk ke gereja karena kita tidak bisa ke gereja. Tetapi ada kehidupan yang Tuhan berikan. Apa kehidupan itu? Kehidupan itu bicara tentang kehidupan rohani, saudara. Kalau kita melihat Yesus sewaktu ada di dunia, dia membangkitkan orang mati. Beberapa orang, bukan ribuan orang. Padahal dia sanggup
untuk membangkitkan ribuan orang yang mati sekalipun. Lazarus yang 4 hari mati pun dia bangkitkan kembali. Secara manusia tidak mungkin, tetapi secara Allah semuanya itu mungkin. Pertanyaannya mengapa Yesus tidak membangkitkan ribuan orang supaya yang dibangkitkan menjadi pengikut yang setia dan sebagainya. Saudara, tetapi yang Yesus lakukan adalah membangkitkan iman rohani orang-orang yang hidup. Itu jauh lebih penting. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita ini walaupun hidup tapi kita ini sebenarnya sudah mati. Mati rohani, mati pengharapan, hidup di dalam duka cita. Oleh sebab itu Tuhan datang kepada kita hari ini supaya bangkit kembali harapan itu. Tuhan datang dengan penuh belas kasihan. Supaya setiap kita ini ada harapan kembali yang muncul itu, saudara. Jangan sampai kita yang hidup ini berbuat jahat. Seandainya kalau kita bisa menghidupkan orang mati, apa gunanya? Belum tentu mereka berbuat baik. Bisa saja mereka akan berbuat jahat dan akhirnya toh mati lagi. Ada begitu banyak orang yang hidup yang sebenarnya mati di dalam pengharapan, mati di dalam rohani. Inilah yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi jangan cuma meratapi apa yang sudah hilang, tetapi kita apa yang ada dalam hidup kita hidupkan kembali. Karena ini masih ada harapan. Suatu hari pun kita akan dipanggil pulang. Tapi kita masih punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik untuk kerajaan surga. Saya keliling kemana-mana. Saya lebih banyak memuridkan. Lebih banyak mengimpartasikan kasih Allah kepada orang-orang yang hidup. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang hidup itu supaya dia bisa berkarya untuk Tuhan. Supaya hidup jangan sia-siakan waktu ini. Supaya jangan kita menyia-nyiakan juga kesempatan dalam hidup yang indah ini dengan melakukan hal yang tidak baik. Satu hari saudara, ketika saya masih belum menikah, itu usia sekitar 20-an, 21. Saya sedang tidur-tiduran di kamar, itu siang hari, tidur-tiduran di kamar, karena waktu itu adalah hari libur, sehingga semua toko, usaha banyak tutup, dan saya juga tidak buka toko. Dan kemudian saya tidur-tiduran, saya nggak tidur, cuma tidur-tiduran. Tiba-tiba ada suara keras sekali. Dan berkata, Fengki, kalau jadi orang jangan jadi seperti Yoram yang jahat. Saudara, saya mendengar itu kaget saudara. Jangan menjadi seperti Yoram. Ya tidak ada kata jahatnya saudara. Kata jahatnya itu setelah saya baca firman baru tahu Yoram itu jahat. Jangan menjadi orang seperti Yoram. Saya seumur-umur belum pernah mendengar nama Yoram. Karena saya kan tumbuhnya sekolah minggu terus hilang. Akhirnya saya datang kepada pendeta saya, gembala saya, saat ini adalah mertua saya. Saya datang, saya tanya, saya tidur-tiduran mendengar suara seperti ini. Lah, mertua saya, itu waktu itu pendeta saya belum mertua. Dia senyum-senyum, ya mungkin dia pikir saya ini bohong-bohong saja. Karena dia punya 2 anak perempuan, yang satu itu ya sebaya saya lah, saya lebih tua sedikit. Nah dia pikir saya pura-pura ngomong rohani supaya dia bisa memberikan anaknya kepada saya. Seperti itu saudara. Jadi akhirnya dia cuma tersenyum-senyum saja sambil dia baca dan dia beritahu saya Yoram. Yoram itu orang yang jahat, raja yang jahat. Dan dia bilang gini, enggak mungkin kamu dapat ini. Mungkin sampai hari ini juga beliau enggak percaya saudara. Tapi percaya atau tidak percaya, akhirnya memang itu Tuhan bicara. Dan akhirnya juga mau enggak mau, anaknya yang bungsu ya dapat dengan saya juga.
Dan di sini saya tidak bicara soal itu, tetapi saya bicara tentang bagaimana saya dapat Yoram ini. Saya tidak berbuat jahat, saya tidak mabuk, tidak judi, tidak bergaul yang enggak-enggak. Tetapi saat itu saya hanya fokus kerja, karena keluarga saya ini sedang berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karena kita tinggal di kampung, masa depannya sulit sekali. Nah, disitulah kita sedang berjuang. Tetapi saat itu firman Tuhan berkata, supaya jangan seperti Yoram. Saya pikir saya jahat apa? Saya jahat apa? Saya kerja untuk keluarga. Dan kemudian tumbuh waktu, baru hari ini saudara saya bisa bagikan kepada saudara. Kalau seseorang hidup untuk dirinya sendiri, sebenarnya dia sudah mati. Dia jahat. Tetapi sebenarnya orang hidup itu, saudara, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan hanya itu, di tengah-tengah perjalanan saya, ketika tahun 2006 saya buka gereja, sekitar 2012 atau 2013. Saya sudah gembala. Nah, suatu malam saya dikejutkan dengan suara juga dan berkata begini, Frankie. Saudara, kali itu saya nggak bisa bangun karena memang saya kondisinya tidur. Kalau yang di depan memang saya tidur-tiduran, saudara. Terus berkata apa? Frankie, kamu akan kena sakit gula. Kurangi makan manis-manis. Percaya tidak percaya, saudara, itu saya alami. Besok saya langsung periksa ke laboratorium dan saya lihat gulanya mulai naik tapi masih belum border. Dan saat itu mulai saya mengurangi konsumsi nasi berkelebihan, kue-kue yang manis. Dan saya berpikir, Tuhan, saya ini berdoa supaya gereja maju. Saya berdoa supaya jemaat diberkati. Saya berdoa supaya gereja ini berkembang. Supaya ada gedung gereja. Kok enggak dijawab? Dijawabnya, jangan sampai kena sakit gula. Sebenarnya saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu tahu apa yang baik untuk kita. Dia memperhatikan soal gereja, itu adalah soal dia. Dia bisa lakukan banyak hal. Tetapi soal kesehatan kita, kerap kali kita ini yang sembrono. Kita ini saudara yang tidak baik. Kerap kali kita mengorbankan kesehatan kita seakan-akan untuk pelayanan. Padahal di tengah-tengah pelayanan kita pun saudara, itu pun penuh dengan keegoisan kita. Penuh dengan kepentingan diri sendiri. Sehingga kita kembali lagi hari ini. Tuhan ingin menghidupkan kembali. Kita yang sudah hidup tapi yang mati pengharapan. Kita yang sudah hidup tapi mati visi kita. Kita yang sudah hidup mati tujuan kita. Kita yang sudah hidup ini saudara tidak tahu sasaran. Dan Tuhan ingin hidupkan kembali supaya hidup ini tidak sia-sia. Kita lihat poin yang kedua. Ketika Tuhan berkata kepada anak itu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saat itu pun bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, kita berkata, poinnya, gunung itu akan pindah. Persoalan kita pun juga akan dipindahkan. Masalah kita pun akan dipindahkan. Hanya sepatah kata dari Tuhan. Sepatah kata firman itu yang kita butuhkan. Seperti pada hari ini, engkau mendengar firman Allah. Engkau membutuhkan sepatah kata dari Tuhan. Engkau membutuhkan firman Allah ini. Untuk apa? Untuk memindahkan masalahmu. Supaya keluar dari hidupmu. Untuk memindahkan persoalanmu. Supaya keluar dari hidupmu. Untuk memindahkan duka cita dalam hidupmu. Supaya keluar ke tempat lain. Untuk apa? Memindahkan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Harus dipindahkan keluar. Haleluya. Contoh-contoh jelas. Kita lihat pohon ara bagaimana. Tuhan berkata kepada pohon ara itu kering maka kering. Kita lihat dulu firman Tuhan itu dalam kitab Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Saya bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan
ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mengapa sampai Tuhan berkata kepada pohon ini kering dan kering? Ada begitu banyak orang, saudara, menafsirkan tentang kenapa pohon ara ini enggak salah apa-apa, dikatakan kering, dikutuk Tuhan menjadi kering. Tetapi sebenarnya, kalau kita melihat, Tuhan sedang mengajar umatnya. Supaya saudara, kita ini percaya. Kita percaya. Bukan hanya percaya, penuh percaya. Dan kalau boleh dikatakan jangan bimbang. Kerap kali sebagai orang percaya, kita ini kurang percaya, saudara. Kurang percaya. Sampai berapa kali Tuhan menegur murid-muridnya. Hai kamu sekalian, sampai berapa lama aku sabar terhadap kamu, hai kamu yang kurang percaya. Berarti kita ini percaya, orang percaya. Namun belum penuh percaya, tapi kerap kali kurang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, saudara, kita tidak melihat bagaimana pohon ara ini dikeringkan. Tetapi Tuhan menunjukkan betapa hebatnya firman Allah itu. Saudara, yang pasti hidup Tuhan berkata mati, mati, saudara. Dan yang mati Tuhan berkata hidup, hidup. Firman itu tidak pernah mengenal, saudara, tentang mati bisa hidup. Hidup bisa mati. Semuanya itu bagi firman itu mudah. Oleh karena itu kita melihat firman Tuhan hari ini. Dia berkata kepada sesuatu yang mati, kemudian hidup. Dia berkata kepada sesuatu yang hidup menjadi mati. Sehingga kalau dua cerita ini kita gabung, kita tidak bicara apa lagi, tapi kita bicara betapa hebatnya firman Allah itu. Sehingga kita tahu saudara, gunung persoalan, masalah, penyakit kita, hutang kita. Kalau kita percaya penuh dan tidak bimbang, mengandalkan Tuhan, dan kita menangkap firman Allah itu, maka itu akan pindah. Haleluya. Luar biasa sekali. Tapi sayangnya, kita orang percaya ini kurang percaya. Kurang percaya. Oleh sebab itu kita butuh ke gereja. Kita butuh mendengar firman Allah. Kita butuh membaca firman Allah. Kita butuh bergaul dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang takut akan Allah. Supaya iman kita bangkit kembali. Saudara. Supaya penuh percaya. Setiap hari hidup kita itu dihimpit oleh berita, oleh masalah, persoalan, kekhawatiran, pergumulan dan sebagainya. Sehingga hidup kita ini kalau kita boleh katakan saudara, yang percaya terkikis setiap hari, setiap jam oleh begitu banyak hal. Sehingga di dalam setiap hari kita yang percaya ini menjadi kurang percaya. Kita mendengar firman Allah ini kemudian kita percaya. Keluar kita dengar berita lagi kurang percaya. Ketika kita mendengar berita firman ini kita percaya. Ketika kita keluar lagi melihat kondisi kita yang kosong. Gak ada apa-apa, mana mungkin. Akhirnya hilang. Itulah namanya firman Allah. Yang dicuri oleh iblis. Oleh karena hari ini berkata saudara. Berkata artinya carilah firman Allah
Dan katakanlah itu dalam hatimu. Supaya kita tidak boleh takut. Ada juga firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita di luar, jauh dari Tuhan, pasti kita nggak tenang. Pasti kita khawatir, kita takut. Kalau dekat Tuhan kita pasti tenang. Ya, ada nyanyian itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara lihat, bisa lihat dalam kitab Mazmur 62. Kita lihat dulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Saudara, kenapa kita goyah? Gak dekat Tuhan, dekat masalah. Gak dekat Tuhan, dekat orang fasik. Gak dekat Tuhan, dekat orang berdosa. Gak dekat Tuhan, dekat kejahatan. Dekat Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. 2 kali kata-kata ini diucapkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terus, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Luar biasa saudara. Jangan saudara, kalau kita melihat di mana-mana ini, orang itu ngomong itu bisa semuanya. Bicara itu mudah, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Seorang bicara, aku percaya loh, aku sudah berdoa, aku sudah percaya, aku puasa kok nggak terjadi. Tuhan tidak lihat kata-kata kita, Tuhan lihat hati kita. Banyak orang mulutnya memberkati, tapi hatinya mengutuki. Ketemu sama seseorang, puji Tuhan, diberkati. Supaya dia dilihat itu orang rohani, dalam hatinya penuh kebencian. Makanya Tuhan ingin supaya kita melakukan firman Allah. Ya kasihlah musuhmu, berkatilah orang-orang mengutuk kamu. Enggak perlu kita banyak ngomong. Kenapa? Karena kata-kata kita itu akan bisa memindahkan masalah kita keluar dari hidup kita. Ketika kata-kata kita diurapi, diberkati Tuhan, maka kata-kata kita ini penuh dengan dampak yang luar biasa. Tetapi kalau kata-kata kita itu berbeda dengan hati kita, saudara, biar kita ngomong apa saja, kita bicara apa saja, tidak akan terjadi karena kurang percaya. Saya ulang kembali di dalam kitab Matius 21 ayat 20 sampai dengan 22. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, tidak bimbang, kita akan menerimanya. Jadi hidup orang percaya. Setiap hari kita harus membangun kepercayaan ini. Tidak boleh susut, tidak boleh goyah. Dengan cara kita dekat kepada Tuhan. Dekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Kita tadi melihat bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati.
Dan kemudian Tuhan mematikan pohon ara yang hidup. Jadi mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan, dia akan makan buahnya. Saudara melihat kota Yeriko itu? Yeriko, ketika Yosua sedang mengepung. Yeriko itu, saudara, bentengnya tebal sekali. Sampai mereka berpikir bagaimana cara meruntuhkannya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Mereka disuruh berjalan, tidak boleh keluar suaranya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, 7 kali. Pada saat ke-7 kali putaran pada hari ke-7, mereka berteriak dan runtuhlah. Kalau kita melihat banyak artinya, tetapi saya ingin untuk di poin ini, yaitu saudara, kita itu harus banyak kerja, kurangi bicara. Lihat ini, mereka ini kerja, ngelilingi tembok itu, ngelilingi kota itu, nggak bicara. Ngelilingi lagi 6 kali, tidak bicara. Keliling lagi sampai selesai baru bicara. Tetapi kita kerap kali, saudara, bicara dulu, nggak kerja. Ketika kita bicara, kita berkelahi, nggak kerja juga. Kerjanya cuma nanti berkelahi. Inilah orang Kristen, gampang diadu domba. Orang tanya kepada saya, Pak Fengki, kenapa ya orang Kristen kok gampang diadu domba? Ya karena orang Kristen itu domba, makanya gampang diadu domba. Kenapa? Karena kita nggak kerja, ini jujur saya ngomong saudara. Mau buka toko, kayak mau pelayanan, mau program misi, kita pasti bicara dulu, nggak pergi. Bicara dulu, nggak bicara terus berkelahi. Perginya nggak ada, tindakannya cuma permusuhan. Ayo kita sekarang kerja, kurangi ngomong. Karena kata-kata kita akan bisa memindahkan persoalan kita. Poin yang ketiga kita lihat. Apa yang ada di tanganmu? Oh, Tuhan Yesus tidak perlu cari tabib, cari yang lain-lain saudara. Apa yang ada saja dia kerjakan. Luar biasa. Kalau nggak ada, yang ada dalam hidupnya. Saat itu kata-katanya saja. Saudara, bahkan Yesus memegang tangan seorang anak Tabita. Bangkitlah. Maka bangkit. Hanya tangan kosong. Nah, makanya pendeta banyak mendoakan tangannya kosong. Saudara. Nah, berkat ini, ini ada loh. Nah, saudara lihat aja pendeta. Apakah ada yang memberkati pakai bawa berlian emas ini? Semua tangannya kosong. Kalau setelah ibadah ada doa berkat, tangannya kosong. Ditunjukkan ini loh kosong. Tetapi apa yang ada pada kita, itu Tuhan akan pakai. Haleluya. Kita lihat saudara, Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 7. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan hanya berkata kepada anak muda itu, kepada janda itu untuk menaruh belas kasihannya. Jangan menangis. Tapi Tuhan tidak membawa apa-apa. Tetapi apa yang ada, itu yang Tuhan gunakan. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini Musa dipanggil Tuhan untuk berjumpa kepada Firaun dan kepada bangsa Israel yang ada di Mesir. Supaya bangsa Israel ini percaya kalau Musa dipakai Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata, bagaimana mereka percaya kepadaku? Termasuk Firaun, termasuk mungkin orang Israel. Kita lihat terus. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu.
Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih. Kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya ke dalam keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Luar biasa, saudara. Ya, seperti kita melihat bagaimana yang mati dihidupkan, yang hidup bisa dimatikan. Ini kita juga melihat, ini luar biasa sekali. Bagaimana tongkat dilemparkan menjadi ular, dipegang lagi menjadi tongkat. Bagaimana tangan yang kosong dimasukkan ke dalam saku, keluar menjadi kusta putih seperti salju, dimasukkan kembali menjadi seperti semula. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk menjadikan apa saja berubah bentuk, dari bentuk enggak baik menjadi baik. Sebab itu firman Tuhan selalu berkata apa? Tuhanlah yang menjadikan terang dan gelap, yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Yang malang dibikin mujur, yang mujur bisa dibuat malang. Siapa yang membuat? Tuhan. Jadi apa yang ada di tangan kita? Kerap kali kalau saya mau pelayanan, teman-teman juga kalau mau usaha, tunggu Pak, orang kaya kalau kasih modal. Tunggu Pak, kalau ada duit atau mau cari utangan. Saudara, Tuhan ingin apa yang ada pada dirimu, itu yang akan Tuhan perbuat. Tuhan namanya Tuhan, saudara. Dia tidak pernah buat susah orang. Oleh karena itu, hari ini, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Karena Dia bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup. Bisa merubah yang baik menjadi yang buruk, bisa merubah yang buruk menjadi yang baik. Itulah Tuhan. Apa yang ada pada tanganmu? Nasibmu malang menjadi mujur. Nasibmu mujur sombong menjadi malang. Nasib malang mendekat kepada Tuhan akan mujur. Mujur tidak selalu berkata harus kaya raya. Saudara, orang mujur itu namanya ketika di depan ada bencana, dia tiba-tiba belok ke kiri. Selalu mujur. Mungkin saudara, yang dihadapi persoalan itu ada. Tetapi persoalannya itu yang menghasilkan berkat yang baik. Bukan persoalan menghancurkan dia. Ada persoalan yang menghancurkan seseorang. Ketika dia jauh dari Tuhan. Seperti kita lihat bagaimana kisahnya Kain, saudara. Dia jauh dari Tuhan, akhirnya juga hancur. Lot juga sama. Tapi ada persoalan yang memang bisa menghasilkan sesuatu berkat. Contoh-contoh, saudara. Ini banyak contoh terjadi. Saya kerja di tempat ini. Tiba-tiba waktu kerja, nggak salah apa-apa. Dipecat. Sedih. Aku sudah di gereja, aku sudah melayani, sudah ikut persekutuan kaum muda atau YES kalau di gereja kita. Kelompoknya namanya YES. Kenapa kok tiba-tiba begini? Dia keluar gereja. Apa yang terjadi? Tambah bencana, tambah masalah. Mungkin dirampok, mungkin sakit. Tetapi saudara, kalau dia dikeluarkan, tiba-tiba dia berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau dekat kepada Tuhan. Waktu dikeluarkan, saudara, tanpa sadar mungkin dia misi atau pergi kemana, ketemu jodohnya. Dari situlah dia bisa menikah. Kadang-kadang Tuhan bisa belokkan hidup seseorang untuk menjumpai berkat yang disediakan Allah di tempat itu. Sehingga hidup kita kerap kali dibelokkan Tuhan, bukan dibelokkan dunia. Saudara, kita maunya seperti ini, kita mau sukses seperti ini, kita mau terkenal seperti ini, dibelokkan. Untuk mengambil poin-poin yang Tuhan sediakan. Seperti main game. Tahu main game ya? Kalau main game itu kan mereka cari poinnya, saudara. Cari poin lah. Nah, demikian hidup kita. Saudara, kerap kali
Pandangan kita mungkin menurut saya seperti ini, tapi Tuhan belokkan untuk mengambil berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di tempat ini. Di sini lagi Tuhan sediakan, belok di sini Tuhan sediakan, belok di sini sediakan. Kalau saudara mengambil jalan dunia, tidak akan pernah ketemu. Oleh karena itu, mendekat Tuhan itu jauh lebih penting. Saya di dalam pelayanan saya selalu punya pemikiran mudah sekali. Saya ambil contoh-contoh, ya contoh ini aja lah. Saya melemparkan saja. Sejauh yang saya lempar, itulah sasaran saya. Itu yang saya dapat. Saya tidak boleh memperkirakan saya akan dapat seperti itu. Saya lempar. Tidak akan sesuai. Bisa menyusut, bisa lebih. Makanya perkiraan manusia. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Sehingga dalam hidup saya, dalam pelayanan saya lemparkan aja. Ya inilah ukuran saya. Saya kerjakan sekuat saya. Hasilnya itulah yang memang Tuhan sediakan. Yang penting dengan segenap hati. Enggak stres. Banyak orang sudah berpikir, aku buka gereja nanti begini. Aku buka gereja, mau buka kerjaan, mau buka usaha seperti ini. Akhirnya dia utang, dia bingung, dia semuanya kacau, semuanya. Akhirnya menipu, mungkin ada salah paham, berkelahi, rumah tangga hancur. Karena dia mengukur dengan ukurannya. Tetapi kalau saya gampang, lemparkan saja. Peng. Seperti tadi Musa, lemparkan tongkatmu. Lemparkan, nggak jadi ular. Itu maksud saya lemparkan. Jaraknya berapa? 7,01 meter. Ya itu ukuran yang paling tepat. Daripada saya berkata, ukuran berapa? 7 meter. Saya lempar, belum tentu 7 meter. Itulah namanya kita berencana tapi Tuhan menentukan. Oleh karena itu saudara, hiduplah melangkah dengan Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudara, yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudara ingat bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita hidup ada tangan Tuhan yang menyertai. Kalau di zaman dahulu, di perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, ada tiang awan, tiang api yang menyertainya. Di zaman kita tidak ada tiang awan, tiang api, orang tidak melihatnya. Tetapi ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menyertai kita. Namanya Roh Kudus, saudara. Berarti tidak ada dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, bagaimana Roh Kudus ada pada kita? Gampang. Namanya Roh Kudus ada pada saya. Nah kalau Roh Kudus ada pada saya, dosa harus hilang. Banyak orang berkata, aku punya Roh Kudus. Tapi hidupnya dalam dosa. Omong kosong. Poin yang keempat kita lihat. Berkat menanti di balik masalah. Saudara melihat bagaimana janda ini menangis. Dia meratapinya. Anak tunggalnya mati. Dia sudah sendiri. Dia tidak punya pengharapan. Sehingga dia menangis, dia tidak pernah berpikir apapun juga. Kalau sakit dia bisa berpikir sembuh, tapi kalau mati, tidak ada pikiran apa-apa. Kecuali betul-betul tangisan yang menyedihkan. Ternyata, masalah besar itu, dia menemukan berkat yang besar. Bukan hanya anak itu disembuhkan, dia bisa melihat Yesus. Dan dia bisa memuliakan Yesus. Haleluya. Kita lihat dulu dalam kitab Lukas pasal 7 ayat yang 16 dan 17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Saudara melihat ini. Sambil berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya. Dia bukan hanya menemukan anaknya yang mati menjadi hidup. Tapi dia menemukan keselamatan. Dia menemukan Yesus. Dia menemukan kehidupan. Dia memuliakan Bapa. Dulunya mungkin saudara waktu sedih, dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Tapi sekarang dia memuliakan Tuhan. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berita tentang Tuhan tersiar luar biasa. Oleh mereka-mereka ini. Tuhan memakai masalah mereka. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil.
Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam masalah. Karena apa? Tuhan memakai masalah kita ini. Dan Tuhan masuk di dalamnya untuk memberitakan Injil itu. Luar biasa sekali saudara. Jadi jangan takut ketika kita masalah. Izinkan Tuhan masuk. Ketika masalah hadir dalam hidup kita, jangan tutup pintu lagi. Saudara, buka pintu satunya supaya Yesus masuk. Ketika Yesus masuk, hati ini hanya ada satu isi. Ada hanya satu oknum yang bisa masuk. Kalau Yesus masuk, masalah pasti keluar. Kalau masalah masuk, nah ini yang berat ini saudara. Nah, kerap kali kita menyuruh Yesus yang keluar. Tetapi saat ini waktunya, undang Yesus masuk. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang terakhir 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluar penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada rakyat itu. Orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Suatu hari, kota Samaria dikepung oleh bangsa Aram dengan raja yang bernama Ben-Hadad. Dikepung lama sekali, sehingga terjadi kelaparan. Sehingga seorang perempuan datang kepada raja dan mengadu dan berkata, Raja, saya punya teman dan saya punya kompromi. Hari ini anak saya masak, saya makan. Besok anaknya dia yang dimasak, kita makan bersama. Tetapi apa yang terjadi raja? Hari ini anak saya masak, saya makan bersama dengan dia. Tetapi harinya anak dia yang harus dimasak, dia ingkar janji. Saking beratnya, terlalu berat kelaparan itu, sampai seperti ini. Maka raja sedih sekali. Dan dia menyalahkan Tuhan. Dia berkata, ini Elisa, Tuhan yang buat semuanya. Bunuh Elisa itu. Tetapi Elisa waktu bicara, Tuhan berkata, oh, ada orang raja sedang memerintahkan untuk membunuh kamu. Dan dalam perjalanan menuju, ketika pembunuh itu datang, Elisa berkata, kembali kepada rajamu, katakan bahwa kelaparan akan hilang. Apa yang mahal akan murah meriah. Gitu. Kembalilah. Waktu mereka kembali, utusan ini, raja berkata, enggak kamu bunuh? Enggak. Karena ada kata-kata seperti ini. Perwira itu berkata, walaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin ada seperti itu. Tetapi Elisa berkata, engkau akan melihat, tapi engkau tidak akan makan. Ini peringatan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? 4 orang kusta yang ada di pintu gerbang
bukan di dalam pintu gerbang, di luar pintu gerbang. Di luar itu tentara Aram yang mengepung Ben-Hadad dengan raja nama Ben-Hadad. Di luar pintu gerbang 4 orang kusta nggak boleh masuk supaya nggak menular. Di dalam orang yang terkepung kelaparan. 4 orang itu berkata begini, kalau kita masuk, kita juga mati kelaparan. Kalau kita tunggu di pintu ini, kita juga mati. Lebih baik kita pergi ke orang Aram. Toh kita juga bisa mati, tetapi mungkin juga bisa hidup. Akhirnya mereka berangkat, 4 orang kusta ini, ke perkemahan tentara Aram. Pasti mereka tahu mereka akan juga mati. Kesempatan hidup kecil. Ketika mereka sampai di perkemahan Aram, mereka terkejut. Tidak ada satupun orang di sana. Yang ada adalah perbekalan, kereta, keledai, kuda, perisai, senjata perang. Akhirnya mereka mengambil, mereka makan. Mereka mengambil barang itu. Sementara itu dia berkata, tidak baik, kita cuma untuk sendiri. Kita harus beritahu raja. Akhirnya mereka memberitahu raja. Raja berpikir begini, ini pasti jebakan. Karena kita kelaparan, mereka pura-pura lari ke gunung. Sehingga ketika kita ambil, dia akan datang. Raja juga nyuruh orang untuk datang mengambil. Ternyata betul. Malam itu sebelum kejadian, 4 kusta ini datang. Tuhan telah bekerja. Sehingga tentara Aram lari ketakutan. Saudara, dan apa yang didapat oleh raja, oleh Samaria ini? Yang kekurangan, yang kekeringan menjadi kelebihan. Haleluya. Saudara, walaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak akan terjadi. Orang itu yang bicara itu tidak makan apa-apa. Dia diinjak-injak. Hari ini pertaruhkan imanmu. Apakah engkau seperti 4 kusta itu yang menderita? Apakah engkau seperti perwira? Pertaruhkan hidupmu hari ini. Firman Allah telah memberitahukan. Engkau mungkin berkata, apapun yang terjadi, gak mungkin berubah. Tetapi engkau mungkin ada yang berkata begini, mati toh bisa mati. Tetapi kita berharap Tuhan, dan di situ ada kehidupan. Berkat menanti di balik masalah.